بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا الكتاب دروس اللغة استغفر الله. يا فوكس. نستمر درسنا في الكتاب الإبانة والإفاضة. في كتاب الإبانة والإفاضة في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. آه، نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. اللهم صل على. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar kita umat sekalian. Kita sebelumnya di beberapa pertemuan kita sudah masuk di bab ke-7 Ibu sekalian, ya. Bab 7, Ad-Dars As-Sabi' tentang Al-Mustahadatu fil Hayd. Ini bab sebelum terakhir. Memang ini bab yang paling panjang, yaitu pembahasan Al-Mustahadatu fil Hayd, istihadah yang bersambung dengan haid. Dan sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, istihadah yang bersambung dengan haid itu ada 7 kondisi. Ada 7 kondisi. Ada mubtada'ah, mumayyizah, yang baru perdana mengalami haid dan bisa membedakan sifat darah dan bisa menggunakan patokan sifat darah untuk barometernya. Kemudian yang kedua, al-mubtada'ah ghairu mumayyizah, yang baru perdana mengalami haid namun tidak bisa membedakan sifat darahnya. Kemudian yang ketiga, al-mu'tadah, al-mumayyizah, ada yang sudah pernah, wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci sebelumnya dan bisa membedakan sifat darahnya dan bisa menggunakan sifat darahnya sebagai patokan. Kemudian yang keempat adalah al-mu'tadah ghair mumayyizah. Wanita yang sudah pernah mengalami haid dan nifas sebelumnya, namun tidak bisa membedakan sifat darahnya atau tidak bisa menggunakan patokan sifat darahnya sebagai barometer. Ini yang terakhir kita bahas kemarin, ya kan Ibu Selen, ya? Kita sampai ke kondisi keempat, ya atau ya? Halo? Iya, Ustaz. Nah, kondisi keempat yaitu al-mu'tadah ghairul mumayyizah. Wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci sebelumnya, sudah pernah mengalami haid dan masa suci sebelumnya, namun ghair mumayyizah, tidak bisa membedakan sifat darahnya. Maksudnya sifat darahnya semuanya sama dari awal sampai akhir, bersambung terus, atau ada perbedaan pada sifat darahnya tapi tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa menggunakan perbedaan sifat darah itu sebagai barometer atau patokan. Dan sebagaimana kita bahas di pertemuan yang lalu, wanita yang dalam kondisi seperti ini, kondisi keempat ini, yang sudah pernah mengalami haid dan masa suci sebelumnya, namun tidak bisa menggunakan sifat darahnya sebagai barometer, maka
bagaimana dia beramal, bagaimana apa yang harus dia lakukan, maka dikembalikan ke kebiasaan. Ya kan Ibu sekalian ya? Ya kan Ibu sekalian? Masih ingat Ibu sekalian ya? Ya Nah, Ustadz. dikembalikan ke kebiasaannya. Kebiasaannya itu maksudnya kebiasaan apa? Kebiasaan haid dan masa sucinya. Masa haid dan masa sucinya seberapa lama. Dan kemarin juga kita sempat sudah membahas bima tasbutul adah. Kebiasaan itu bisa, patokannya apa? Patokan kebiasaan itu apa? Harus berapa kali sehingga bisa dikatakan sebagai kebiasaan. Maka pada dasarnya, sebagaimana kita bahas kemarin, pada dasarnya kebiasaan itu cukup hanya sekali itu sudah dianggap sebagai kebiasaan. Kalau sebelumnya sudah terjadi sekali, maka itu sudah dianggap sebagai kebiasaan. Maka dalam hal ini juga, dalam masalah haid dan suci, itu hanya sekali saja, itu bisa digunakan sebagai patokan. Jadi kalau misalkan suatu ketika seorang wanita kebiasaan haidnya itu 5 hari. Setiap bulan 5 hari. Per bulan, setiap bulannya 5 hari haid. Terus seperti itu. Tapi kemudian tiba-tiba uh, haid yang terakhir itu 6 hari. Di suatu bulan terakhir itu 6 hari. Setelah haidnya 6 hari, bulan berikutnya lagi, dia mengalami istihadah. Setelah lewat 15 hari masih keluar darah terus. Maka yang haid sebenarnya adalah hanya 6 hari saja. Sebagaimana bulan sebelumnya, yang 6 hari. Meskipun sebelum-sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya selalu 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari. Tapi bulan sebelum istihadah itu 6 hari. Maka yang dijadikan patokan adalah kebiasaan di bulan sebelumnya. Namun diketahui kalau istihadah baru ketika sudah lewat 15 hari, baru diketahui kalau itu istihadah. Dan harus segera bersuci dan mengqadha baik uh, sholat maupun puasa. Kalau puasanya adalah puasa wajib. Gitu Ibu Saleh. Wafaqanallah jami'an. Kemudian kemarin juga kita bahas kondisi-kondisi terkait dengan patokan adah atau kebiasaan. Jadi, nah pada dasarnya kebiasaan itu bisa dikatakan sebagai kebiasaan jika sudah pernah terjadi sekali. Namun, dalam kondisi tertentu harus 2 kali. Sebagaimana kemarin kalau kasusnya idza ikhtalafat 'adatul mar'ah wantadhamat. Jika kebiasaan masa siklus haidnya itu berubah-berubah setiap bulannya, tapi berulang. Nah, contohnya kemarin di bulan pertama 3 hari haidnya, kemudian bulan berikutnya 5 hari, kemudian bulan berikutnya lagi 7 hari. Kemudian di bulan keempat kembali lagi siklusnya jadi 3, kemudian berikutnya lagi 5, kemudian 7. Nah, berulang. Meskipun berubah-berubah tapi berulang. Kalau seperti itu harus 2 kali terjadi seperti itu baru bisa dijadikan patokan. Kalau berubah-berubah dan berulang, maka berulang harus harus 2 kali terjadi baru bisa dijadikan patokan. Kalau baru pertama kali terjadi, nggak bisa dijadikan patokan, atau misalkan baru di bulan keempat atau di bulan kelima, tidak bisa dijadikan patokan. Kalau sudah terjadi 2 kali penuh, gitu, kan, di bulan keenam baru ketahuan. Nanti kalau di bulan ketujuh, seandainya istihadah, maka dikembalikan ke siklus yang pertama tadi. Misalkan tadi kan bulan pertama 3, kemudian 5, kemudian 7. Kemudian di bulan keempat 3 lagi, kemudian 5, kemudian 7. Maka kalau misalkan istihadah di bulan ketujuh, maka haidnya itu 3 hari. Haidnya 3 hari. Kemudian di bulan ke-8 kalau masih istihadah lagi, maka haidnya 5 hari. Di bulan ke-9 kalau misalkan masih istihadah lagi, maka haidnya 7. Begitu seterusnya. Gitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jamil. Namun, seandainya, kalau seandainya kebiasaannya itu berubah-berubah terus dan acak, memang betul-betul acak dan tidak berulang, maka yang menjadi patokan atau barometer adalah masa haid terakhirnya sebelum mengalami istihadah.
Itu ibu sekalian. Fa innaha turaddu ila ma qabla syahril istihadah. Wafaqanallah jalla. Sebagaimana kita bahas kemarin dan diharuskan juga al-ihtiyat wa yalzamuha al-ihtiyat, berhati-hati. Berhati-hati dalam permasalahan-permasalahan seperti berhubungan suami istri, hendaknya mengambil kebiasaan haid yang paling lama supaya yakin kalau betul-betul dalam keadaan suci. Demikian juga terkait dengan ibadah, maka harus mengambil kehati-hatian seperti yang kita bahas kemarin dalam masalah puasa, hendaknya kalau misalkan qada ya qada. Wafaqanallah jami'an. Kemudian mungkin itu yang terakhir kita bahas kemarin mas sekalian ya. Kita lanjutkan langsung atau mungkin ada pertanyaan Muhammad? Belum Ustaz. Nah, insyaallah marana. Jadi kita harus ingat sekalian ini pembahasan kita masih di al-mu'tadah ghair mumayyizah yang sudah pernah mengalami masa haid dan suci sebelumnya tapi tidak bisa menggunakan sifat darahnya sebagai patokan. Entah itu karena memang sifat darahnya itu semuanya sama atau berbeda-beda sifat darahnya tapi tidak memenuhi persyaratan untuk menjadikannya sebagai barometer. Kemudian ini yang kita bahas ini juga masih terkait dengan patokan kebiasaan. Patokan kebiasaan. Jadi kebiasaan ini bisa dijadikan patokan barometernya apa? Maka di sana ada pembahasan tasbutul 'adatu bitamyiz kama tasbutu binqita'id dam. Maka kebiasaan itu bisa ditetapkan berdasarkan sifat darah, perbedaan sifat darah, tamyiz. Jadi Pak, apa tadi? Al-'adah, kebiasaan itu bisa berdasarkan perbedaan sifat darah sebagaimana yang sebelumnya kebiasaan itu tidak ditetapkan berdasarkan siklus haid dan masa suci. Maka contoh di sana disebutkan oleh al-mu'allif misaluhu, contohnya maksudnya gimana sih ini kalau misalkan kebiasaan ini berdasarkan sifat darahnya. Lau ra'at mubtada'ah. Oh, ini yang dibahas di bab ini sebenarnya mu'tadah. Itu orang yang sudah wanita yang sudah pernah mengalami haid sebelumnya. Namun dicontohkan di sini kalau seandainya wanita mubtada'ah yang baru perdana mengalami haid dan dia mengalami haid itu langsung istihadah. Pertama, jadi ini kondisi pertama harusnya. Tapi karena ini kaitannya dengan bulan-bulan berikutnya, maka dibahasnya di bab ini. Lau ra'at mubtada'ah khamsata ayyamin aswad. Kalau seandainya wanita yang perdana mengalami haid mendapati 5 hari ada darah berwarna hitam. 5 hari darah berwarna hitam. Thumma asfar mustamirrah. Kemudian setelah 5 hari hitam, warnanya berubah menjadi kuning. Di hari ke-6 warnanya kuning. Dan itu berlangsung terus sampai lebih dari 15 hari. Gitu Ibu sekalian ya. Wadah di sini wahai sekalian. Jelas namanya. Kalau Ya. pertama perdana mengalami haid, kemudian 5 hari mendapati darah berwarna hitam, kemudian setelah 5 hari, di hari ke-6 dan seterusnya itu Anda kuning terus, keluar darah kuning terus. Kemudian sampai masuk bulan berikutnya. Thumma ra'at fi syahri tsani daman mubahaman zada 'ala al-khamsata 'ashar. Kemudian masuk di bulan kedua, dia masih mendapati darah yang mubaham. Mubaham itu belum pasti, belum jelas. Ini apakah darah haid atau darah nifas. Dia tidak bisa membedakan sifat darah di bulan kedua. Di bulan pertama tadi, dia bisa membedakan sifat darah. Ya kan Ibu sekalian ya? Ada hitam, ada kuning. Tapi di bulan kedua, dia mendapati sifat darah itu gak ada bedanya. Bahkan sampai lewat 15 hari, itu darah juga
masih tidak bisa dibedakan atau memang sifat darahnya tidak bisa digunakan sebagai patokan. Maka apa yang harus dilakukan? Maka dikembalikan seperti kebiasaan di bulan pertama tadi. Kana adatuha ayyam sawal. Maka kebiasaan di bulan pertama tadi adalah hari-hari yang darahnya berwarna hitam, yaitu 5 hari. 5 hari tadi keluarnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Selesai warna hitam itu di jam berapa. Itu yang dijadikan patokan. Begitu Ibu sekalian ya. Bingung tidak mahasiswa kalian? Salah paham Ustaz. Ini berarti haid, Nah, haid bulan keduanya itu 5 hari itu ya Ustaz? mengikuti sesuai dengan kebiasaan warna hitam di bulan sebelumnya. Sama. Karena kalau di bulan sebelumnya, di bulan pertama itu kan bisa membedakan sifat darah ya. Ya. Jadi dia mubtada'ah mumayyizah berarti. Jadi dia menggunakan patokan sifat darah. Tapi kalau di bulan kedua dia tidak bisa menggunakan sifat darahnya sebagai patokan. Berarti dia ghairu mumayyizah. Maka yang digunakan adalah kebiasaan di bulan sebelum. Menghitungnya itu berarti hari ke-31 ya Ustaz? Naam sahih. Atau ya, ya hari ke-31 sahih. Atau kalau misalkan eh, dia bukan langsung bulan kedua lah. Itu mungkin lebih mudah. Kalau nggak langsung bulan kedua itu mungkin lebih mudah. Jadi di bulan ketiga, kalau misalkan di bulan ketiga terjadinya, itu mungkin lebih mudah. Lebih mudahnya gimana? Karena dia bisa mengetahui kebiasaan 2 bulan itu sudah mengalami masa haid dan masa suci. Jadi masa sucinya batasannya jelas. Karena masa suci itu kan eh, minimal 15 hari, tapi kan bisa lebih dari 15 hari kan, Mas? Ya. Kalau terjadinya istihadah itu, yang maksudnya yang ghairu mumayyizah, terjadinya yang ghairu mumayyizah itu di bulan ketiga maka lebih mudah. Tapi kalau misalkan terjadinya betul-betul di bulan kedua maka hari ke-31. Sahih. Nah, Ustaz. Kita lanjutkan Umahat. Nah, Nastamir. Berikutnya masih terkait dengan kebiasaan. Bisa dikatakan sebagai kebiasaan dan patokan. Itu bagaimana? Ini masalah yang ketiga. Al-muradu bi'adatil mar'ah allati turadu ilaiha. Maksud dari kebiasaan. Maksud dari kebiasaan yang bisa dijadikan patokan dalam masalah istihadah itu apa? Hiya adatuha fil haidi wa tuhri. Yaitu kebiasaannya dalam haid dan sucinya. Maksudnya kebiasaan masa haid dan masa sucinya. Wallati majmu'uhuma yusamma dauran. Yang keduanya kalau digabung itu namanya siklus, satu siklus, satu daur, satu siklus. Jadi masa haid dan masa suci. Masa haidnya itu biasanya berapa hari, masa sucinya berapa hari. Permulaannya di tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian di jam berapa. Maka penting bagi seorang wanita, ibu-ibu, kita mengingat kebiasaannya seperti itu. Jaga-jaga, jaga-jaga. Tapi kita mohon selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita semua. Tapi kalau misalkan terjadi misalkan istihadah, maka sebisa mungkin mengingat. Makalah itu jaga-jaga kalau kita mengingat-ingat kebiasaan haid kita itu bagaimana. Biasanya tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian masa sucinya juga berapa hari, karena kan masa suci itu tidak harus 15 hari, bisa saja lebih dari 15 hari. Ya kan Ibu sekalian? Nah, maka kebiasaan masa sucinya berapa? Kemudian haidnya tadi dan masa sucinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, biasanya sucinya itu jam berapa. Fakonal Hasan.
Kita lanjutkan di sana. Misalu dzalik, contohnya, maksud dari kebiasaan ini adalah satu siklus. Kanat 'adatuha al-mustamirrah sittah. Jika seorang wanita kebiasaannya selama ini mengalami masa haid adalah 6 hari. Sittata ayyamin. 6 hari itu masa haid. Wa tuhuruha minal haidi sittata asyar. Dan masa sucinya, kebiasaan yang dia alami selama ini adalah 16 hari. Berapa hari tadi wahai sekalian? Kebiasaan haidnya 6 hari dan kebiasaan masa sucinya 16 hari. Berarti total berapa hari? 24. 22. 22. 22. Biasanya kalau masalah hitung-hitungan, ibu-ibu paling jago. Nah, berarti 22. Berarti 22 itu satu siklus. Gitu ya, Bu Silan ya? Ya. Dan dikatakan oleh al-mu'alif di sana, fahadihi dauruha isnani wa ashruna yauman. Maka uh, siklusnya wanita ini adalah 22 hari. 22 hari tadi rinciannya sittatun haid, 6 hari itu masa haid, wa sittata asyar tuhur, dan 16 hari itu masa suci. Gitu ya Bu Selen ya? Sampai di sini jelas namanya kebiasaannya, satu siklusnya. Berarti total 22 hari. Hanya 22 hari, nggak sampai 30 hari. Falau zada damu fi syahrin ala khamsata asyar. Jika suatu pada suatu saat di bulan tertentu darah yang keluar itu lebih dari 15 hari. Wastamarra arba'ina yaman, dan terus berlangsung darah itu keluar sampai 40 hari. Berarti masuk ke bulan berikutnya. Wa kanat mu'tadatan ghair mumayyizah, dan dia sudah pernah mengalami haid sebelumnya, tadi sudah ada kebiasaannya. Tapi ghair mumayyizah, namun tidak bisa membedakan sifat darahnya atau tidak bisa menggunakan sifat darahnya sebagai patokan. Maka bagaimana hukumnya? Fanahkumu laha fi hadzal misal bil 'adah. Maka kita hukumi kasus seperti ini menggunakan kebiasaannya. Karena kan memang tidak bisa menggunakan sifat darahnya sebagai patokan. Maka kita kembalikan ke kebiasaannya. Kebiasaannya tadi bagaimana? Fahaiduha sittatu ayyamin. Maka masa haidnya adalah 6 hari. Wa tuhruha sittata asyar. Dan masa sucinya 16 hari. Jadi nggak harus genap sampai 30 hari. Kalau sudah kebiasaannya seperti itu, ya sudah seperti sebagaimana kebiasaan. Thumma nuhayyiduha sittatan wa tuhruha sittata asyar. Sudah sesuai dengan kebiasaannya, haidnya 6 hari dan masa sucinya 16 hari. Begitu Ibu Selan ya? Insya Allah jelas Ibu Selan ya? Jelas Ustaz. Berarti nanti menghitungnya itu hari ke-28. 22. 22 nanti kalau misalkan tidak bisa membedakan sifat darahnya kan, berarti hari Iya. ke-23 nanti haidun jadid, haid lagi berarti. Selalu seperti sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Bulan-bulan sebelumnya kan hari ke-23 itu sudah haid lagi selama 6 hari. Gitu kan namanya? Eh, Kalau misalnya dia keluar darahnya itu bukan pas di siklusnya. Ini kan kita menghitungnya apa siklus ya Ustaz. Misalnya Mhm. di tengah-tengah sucinya dia itu kan tadi cuma 16 hari. Jadi misalnya di hari ke-14 misalnya dia sudah keluar darah gitu Ustaz. Jadi menghitungnya gimana Ustaz? Di hari ke-14 keluar darah. Om. Iya, berarti nggak sampai 22 itu dia sudah Oh, keluar darah lagi gitu. kalau ini tidak masuk kasus di sini, oh, Bodia. Oh. Jadi eh, ini sebagaimana kita tegaskan sebelumnya, yang kita bahas ini adalah istihadah yang bersambung dengan haid. Jadi nyambung. Jadi Oh. loh, lewat lewat 15 hari masih keluar darah terus gitu. Tapi kalau misalkan kasus yang barusan, berarti dia sudah mengalami masa suci kan, Wen? Oh Masa iya. suci. Sudah Iya. mengalami masa suci, maka tidak bersambung darahnya.
Kalau sudah mengalami masa suci yang harus dilakukan apa? Alaiha baqiyatut tuhur. Dia harus melengkapi masa sucinya, menggenapkan masa suci. Oh, ya Ustaz. Misalnya, menggenapkan masa suci yang minimal masa suci 15 hari. Wafaqna. Hmm, ya Ustaz. سؤال آخر أمهات فتح الله عليك جزاك الله خيرا ودية سؤال آخر أمهات لا يوجد إن كان لا يوجد نستمر kita lanjutkan Ibu Selanya. Berikutnya masih terkait dengan kebiasaan siklus haid. Beliau menuturkan hafizahullah taala yajuzu an tantaqil al-'adah. Maksudnya apa? Kebiasaan kebiasaan siklus haid itu boleh berpindah-pindah, boleh berubah-berubah. Beliau melanjutkan fatataqaddam wa tata'akhkhar. Maka boleh kadang kebiasaan itu maju atau mundur. Wa tazid wa tanqus. Boleh juga terkadang bertambah, terkadang berkurang. Memang terkadang seperti itu kan Ibu sekalian ya. Iya Ustaz. Nah, maka bagaimana kalau misalkan selalu berubah-berubah, kadang maju, kadang mundur, kadang panjang, kadang singkat. Maka bagaimana? Fahina idin turaddu ila akhiri ma ra'at. Sebagaimana sebelumnya, maka kita menghukuminya bagaimana? Turaddu ila akhiri ma ra'at. Dikembalikan, yang dikembalikan ke haid terakhir, siklus haid terakhir. Yang dijadikan patokan adalah siklus haid yang terakhir dia alami. Li'annahu aqrabu ila syahril istihadah. Karena kebiasaan yang di bulan sebelumnya itu adalah siklus yang paling dekat dengan istihadah, bulan istihadah yang dia alami. Begitu Ibu sekalian ya. Jadi meskipun berubah-berubah kebiasaannya, tetap yang dijadikan patokan adalah haid terakhirnya. Kemudian beliau menyebutkan contoh. Misalnya tadi, contohnya, lau kanat adatuha khamsatan min awal syahr. Jika seorang wanita kebiasaannya mengalami haid selama 5 hari setiap awal bulan. 5 hari setiap awal bulan. Sara'at fi syahrin sittatan wa tahurat baqiyah. Namun, tiba-tiba di suatu bulan dia haidnya 6 hari. Biasanya 5 hari. Tapi di suatu bulan dia mengalami haid selama 6 hari. Setelah 6 hari, suci, bersih. ثم رأت في الشهر الذي يليه سبعة. Kemudian dia mendapati di bulan berikutnya lagi keluar darah selama 7 hari. Wa tahurat. Kemudian setelah 7 hari bersih betul-betul. Jadi pertama tadi 5, kemudian 6, kemudian 7. Setelah itu, thumma ustuhidat fi tsalis wastamarrat. Kemudian di bulan berikutnya lagi dia mengalami istihadah. Wastamarrat ad-damul mubham. Kemudian darah yang keluar ini berlangsung terus-menerus dan mubham. Mubham itu sifat darahnya tidak bisa dibedakan atau tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Maka bagaimana? Fa innaha turaddu ila akhiri ma ra'at. Maka yang dijadikan patokan adalah kebiasaannya di bulan terakhir dia mengalami haid. Wa huwa sab'ah. Dan yang dimaksud adalah 7 hari tadi. Kan tadi sebelumnya 5, kemudian 6, kemudian 7. Setelah itu istihadah. Maka yang dijadikan patokan adalah yang terakhir, yang 7 tadi. Begitu Ibu sekalian ya. Bingung tidak Mahat? Hadin soal? Halo? Kok tidak ada suara Mas sekalian? Iya Ustaz. Matikan Mas sekalian. Masih. Bingung tidak Mahat? Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, tafadhal ya. Kalau dari contoh ini kan eh,
bertambahnya bulan dia semakin banyak gitu ya jumlah hari haidnya. Kalau misalnya Nah, berkurang. bulan itu lebih sedikit, selanjutnya lagi berarti dihitung juga tetap lebih sedikit, di yang dihitung haid bulan terakhir itu Ustaz, yang jadi patokan. Nah, tetap bulan terakhir. Meskipun yang terakhir itu sedikit gitu ya. Meskipun yang Hmm, terakhir itu sedikit. Namun lebih cepat. di dua halaman sebelumnya tadi kita sempat membahas amma idza lam tantazim al-'adah. Kalau misalkan kebiasaannya itu acak, tidak teratur, maka dikembalikan ke bulan terakhir dia mengalami haid sebelum istihadah. Nah, Tapi harus al-ihtiyat, yalzamuha al-ihtiyat. Dia harus berhati-hati, berhati-hati dalam beberapa hal. Misalkan dalam masalah hubungan suami istri, dalam masalah ibadah seperti puasa. Jadi ya, bentuk hati-hatinya gimana? Kalau misalkan ada kebiasaan yang maksimal, maka hendaknya dia selama apa ya? Misalkan tadi kan 5 6 7 ya, 5 6 7. Jadi dia maksimal haid biasanya tuh 7, minimal haid 5. Tapi misalkan suatu di bulan terakhir dia haidnya 5. Dibaliklah 7, kemudian 6, kemudian 5. Nah, 5. 5 ini bulan terakhir sebelum istihadah. Maka ketika di bulan berikutnya istihadah dan tidak bisa menggunakan sifat darah sebagai patokan, maka dihitung haidnya itu 5. Begitu kan, ya? Sampai di sini paham ya? Insya Allah. Tapi dia harus ihtiyat, harus mengambil kehati-hatian. Bagaimana caranya? Dia karena sebelumnya pernah mengalami haid selama 7 hari. Maka di hari ke-6 dan hari ke-7 dia harus lebih hati-hati. Hati-hati bagaimana? Maka di hari ke-6 dan hari ke-7 jangan melakukan hubungan suami istri dulu. Khawatir kalau-kalau itu adalah masa haid. Demikian juga puasa kalau misalkan dia berpuasa di hari ke-6 dan hari ke-7 puasa Ramadan, maka hendaknya sebagai bentuk kehati-hatian nanti di bulan Syawal dikodok 2 hari itu. Gitu ya? Nah, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. سؤال آخر مها لا يوجد. Berikutnya, Allah alaikunna, ma taf'aluhu al-mu'tadatu fi syahri tsani. Apa yang harus dilakukan wanita dalam kondisi ini, kondisi keempat ini, yang dia sudah pernah mengalami masa haid dan suci sebelumnya, tapi tidak bisa menggunakan sifat darahnya sebagai barometer atau patokan. Apa yang harus dilakukan di bulan kedua? Kalau di bulan pertama, tadi jelas dia harus memastikan darahnya sampai 15 hari dulu kan Ibu sekalian ya, baru ketahuan ini istihadah atau tidak. Ya atau ya? Nah, Ustaz. Nah, tapi kalau di bulan berikutnya masih istihadah juga bagaimana? Ini yang dibahas. Dia menuturkan, "Idza istamarra bil mu'tadati damu fi syahri tsani." Jika seorang wanita yang sudah mu'tadah, yang sudah pernah mengalami siklus haid dan suci sebelumnya, namun darahnya terus keluar. Maksudnya istihadah tadi bulan pertama sudah lewat, kemudian masuk di bulan kedua, fi syahri tsani, masih tetap istihadah juga. Maksudnya bulan kedua istihadah di sini Ibu sekalian ya. Di bulan kedua istihadah. Wajawazal 'adah, dan darahnya yang keluar ini tetap keluar melewati kebiasaan haidnya di bulan-bulan sebelumnya. Maka bagaimana? Ightasalat 'inda mujawazatil 'adah. Langsung mandi ketika sudah selesai kebiasaan. Jadi tidak perlu lagi menunggu 15 hari. Jadi tidak harus menunggu 15 hari untuk memastikan apakah ini istihadah atau tidak. Karena di bulan sebelumnya sudah pernah istihadah. Maka kemungkinan kalau darahnya masih terus keluar,
di bulan ini kemungkinan istihadah juga. Maka tidak perlu menunggu 15 hari, langsung ketika kebiasaannya itu sudah lewat, maka mandi. Wajib mandi. Begitu Ibu Selen. Bingung tidak maksud saya, Mas? Ustaz. Ya bingung ya. Atau dicontohkan, misalkan dia mengalami kebiasaan haid itu setiap bulannya misalkan 6 hari, 6 hari, 6 hari, 6 hari, 6 hari. Kemudian di suatu bulan dia mengalami istihadah. Dia tahu istihadah, bisa memastikan itu istihadah ketika darah itu terus keluar melewati 15 hari. Lebih dari 15 hari masih tetap keluar darahnya. Baru dia bisa memastikan itu istihadah. Dan kalau darahnya tidak bisa dibedakan sifatnya atau tidak bisa dijadikan patokan, maka patokannya adalah kebiasaan 6 hari tadi. Haidnya adalah 6 hari. Maka di hari ke-15, ini di bulan pertama istihadah ya, di bulan pertama istihadah setelah lewat 15 hari dia langsung mandi, kemudian mengkodok, mengkodok salatnya setelah hari ke-6 tadi, berarti hari ke-7 sampai hari ke-15 itu dikodok semua. Kalau di bulan berikutnya lagi masih istihadah, jadi bulan kedua mengalami istihadah, apa yang harus dilakukan? Tidak usah menunggu sampai 15 hari. Langsung ketika sudah selesai melewati kebiasaan haidnya, berarti sudah lewat 16 hari, sudah lewat 6 hari, maka langsung mandi. Tidak usah menunggu 15 hari. Gitu Ibu sekalian ya. Wadih Mas? Insyaallah Ustaz. Aduh. Nah, jayid. Kenapa kok demikian? Beliau menuturkan, li'annaha alimna min asyahril awal annaha mustahadah. Karena kita sudah tahu di bulan sebelumnya dia sudah mengalami istihadah. Wal istihadatu tathbutu bil marrah. Dan istihadah itu, kebiasaan istihadah itu bisa dianggap sudah sebagai kebiasaan, hanya cukup sekali saja terjadi. Meskipun baru sekali terjadi, itu sudah bisa dianggap sebagai kebiasaan. Tidak perlu sampai 2 kali, 3 kali. Kalau di bulan sebelumnya sudah pernah istihadah, ya kemungkinan di bulan berikutnya juga kayak istihadah. Itu Ibu sekalian. Kita lanjutkan. وتفعل ما تفعله الطاهرات من الصلاة والصوم وسواهما. Dan setelah uh, dia mandi tadi, setelah lewat kebiasaannya, kemudian mandi, maka dia wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban minat tahirat, ma taf'aluhu tahiratu minas salat. Maka dia wajib melaksanakan salat, puasa, dan selainnya. Wahakadha taf'alu fi kulli syahrin. Dan demikian seterusnya dia melakukan pada setiap bulannya. Jika istihadahnya masih berlangsung di bulan-bulan berikutnya, maka selalu seperti itu. Tidak perlu menunggu 15 hari. Langsung ketika masa kebiasaannya itu lewat, maka langsung bersuci dan melaksanakan kewajiban. فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا فِي بَعْضِ الشُّهُورِ. Namun, jika di bulan-bulan tertentu darahnya berhenti, إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا فِي بَعْضِ الشُّهُورِ على 15 أو أقل. Jika di bulan-bulan tertentu darahnya berhenti di 15 hari atau sebelum 15 hari. Gitu ya. Jika di suatu bulan darahnya berhenti di hari ke-15 atau sebelum hari ke-15, alimna annaha laisat mustahadah fi hadha syahr. Maka kita baru bisa memastikan dan bisa mengetahui bahwasanya wanita tersebut tidak mengalami istihadah di bulan tersebut. Kalau memang darahnya berhenti. Gitu ya. Wa anna jami'a ma ra'at fihi haidun. Dan berarti darahnya dari awal sampai berhenti darahnya itu semuanya adalah masa haid. Lalu bagaimana? Kan tadi kan misalkan kebiasaannya tadi 6 hari. Kemudian selama istihadah-istihadah sebelumnya mengamalkan sesuai dengan kebiasaan 6 hari, kemudian bersuci. Nah ini di bulan terakhir ini dia juga seperti itu. Setelah 6 hari dia bersuci, meskipun masih keluar darah.
karena dia mengira dia masih istihadah. Tapi misalnya kalau di hari ke-10 misalkan, di hari ke-10 ternyata darahnya berhenti. Di hari ke-10 darahnya berhenti. Bersih, betul-betul bersih. Ketika di hari ke-10 darahnya berhenti, kita baru bisa tahu dan memastikan dia tidak istihadah lagi di bulan itu. Berarti dari hari pertama sampai hari ke-10 itu semuanya haid. Itu ibu sekalian ya, kan belum sampai 15 hari. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-10 itu semuanya haid. Lalu tadi sudah terlanjur misalkan melakukan puasa misalkan dan sholat tadi di hari ke-7 bagaimana? Kalau puasanya adalah puasa wajib, maka harus diqadha tetap nanti setelah Ramadan. Gitu ya. Karena ternyata baru jelas di situ di hari 7 sampai hari ke-10 itu adalah masa haid. Begitu ibu sekalian ya. Bingung tidak maksud saya, Ustaz? Halo, halo. Umat Iya, bisa mendengar suara saya? bisa Ustaz. Lagi Ya, bingung mencerna. tidak Umat? Mencerna. Insya Allah, Ustaz. Terus, Iya Ustaz. apa namanya? Semoga Allah memberikan taufik bagi kita semua. Afan Ustaz, izin Ada soal? bertanya Ustaz. Nah, silakan Om. Kalau sudah pernah mengalami istihadah, apakah ada kemungkinan di bulan selanjutnya itu terus istihadah atau ada kemungkinan bakal sembuh Ustaz? Kalau kemungkinan sembuh itu memang ada, Om. Selalu kemungkinan sembuh itu ada. Tapi biasanya istihadah itu kalau istihadahnya itu karena penyakit ya, bukan karena pikiran. Kalau istihadahnya karena penyakit, karena kalau karena penyakit itu memang luka, itu ada pembuluh darah yang luka. Maka jarang yang sembuhnya itu cepat itu jarang. Makanya di sini dijelaskan oleh para ulama kalau dia bulan sebelumnya istihadah, maka kemungkinan di bulan berikutnya juga istihadah juga. Gitu. Wafaqanallah jami'. Tapi terkadang ada juga yang mengalami istihadah itu cuma sekali di bulan itu saja. Itu biasanya karena pikiran itu. Karena pikiran juga mempengaruhi. Ah, biasanya misalkan masa sucinya ini belum genap 15 hari. Karena pikiran, ya, tekanan batin. Akhirnya istihadah. Padahal masa sucinya belum genap 15. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalkan istihadahnya di akhir masa suci seperti itu, lebih mudah, tinggal menggenapkan saja masa sucinya, gitu Mas. Ya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khair. Karena istihadah itu di zaman kita mungkin banyak terjadi. Karena mungkin ya pola pola hidup uh, orang di zaman kita itu jauh lebih tidak sehat, Mas. Dari makanan, uh, kebiasaan sehari-hari, obat-obatan. Maka itu di antara faktor pemicu banyaknya istihadah di zaman kita. Kalau di zaman Rasulullah, istihadah itu hanya, kalau yang disebutkan di dalam riwayat itu hanya orang-orang tertentu saja, dan itu nggak banyak. Ya, itu saja, misalkan yang kasusnya terjadi ke eh, sahabiah fulanah, fulanah gitu. Sudah nggak banyak. Tapi kalau di kita ya, banyak terjadi karena ya, itu tadi. Memang pola hidup kita sudah berbeda dengan orang-orang zaman dahulu. Makanan, obat-obatan, seterusnya. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan keluarga kita. Ada lagi pertanyaan masih kalian sebelum kita lanjutkan? Misalnya gini, Ustaz. Nah, Eh, ada ummahat yang dia terus-menerus mengalami istihadah. Jadi 17 hari keluar darah
terus gitu udah bertahun-tahun Ustadz. Dan dia tidak bisa membedakan sifat darahnya Ustadz. Dia udah lupa apa haid terakhir dulu kapan itu, zaman dulu itu udah nggak ingat gitu Ustadz berapa harinya, berapa jumlah bilangannya gitu. Nah itu dihukuminya gimana Ustadz? Nah, itu yang akan kita bahas setelah ini, insya Allah. Jazakallah khairan kasiran Bu Siti sudah di mukadimah. Ustadz, Nah, kayak gitu kita langsung masuk ke kondisi berikutnya. Kita sudah membahas 4 kondisi kan Ibu sekalian ya. Kondisi mubtada'ah, mumayyizah, mubtada'ah ghair mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghair mumayyizah. Maka itu semuanya membahas tentang yang bisa membedakan sifat darah dan yang mempunyai kebiasaan dan mengingat kebiasaannya. Bagaimana jika seseorang sudah pernah mengalami masa haid sebelumnya, tapi lupa kebiasaannya, betul-betul lupa. Maka ini masuk ke kondisi yang kelima. Kita baca mas sekalian wafaqanallah jami'an qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Khamisan, kondisi kelima, al-mutahayyiratul mutlaqatu. Wanita yang mutahayyirah. Mutahayyirah itu sebenarnya kalau diterjemahkan secara harfiah artinya bingung. Wanita yang bingung. Al-mutlaqah secara mutlak. Bingung apanya? Nah, kan di sana dijelaskan oleh al-muallif ta'rifuha. Definisi bingung di sini apa-apa. Beliau menyebutkan hiya man nasiyat 'adataha qadran wa waqtan wa lam takun mumayyizatan au nasiyat ibtida' ad-dawr. Mutahayyirah yang disebut wanita mutahayyirah adalah wanita yang lupa. Lupa apa? Adataha qadran wa waqtan. Lupa kadar kebiasaannya, kebiasaan haidnya, kebiasaan siklus haidnya itu baik secara jumlahnya, jumlah masa haid dan masa sucinya berapa, wawaktan juga lupa waktunya juga, kebiasaannya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Walam takun mumayyizatan dan tidak bisa membedakan sifat darahnya. Kalau bisa membedakan sifat darah nggak masuk ini sama sekali. Maka nanti masuknya mumayyizah, ya kan usulan ya. Nggak ada soal kalau kalau misalkan bisa menggunakan patokan sifat darahnya. Nggak perlu meributkan, nggak perlu memusingkan tentang kebiasaannya, haidnya berapa lama dan masa sucinya berapa lama. Kalau bisa menggunakan, selama bisa menggunakan sifat darahnya sebagai patokan, maka harus menggunakan sifat darah itu sebagai patokan. Tapi di sini juga tidak bisa menggunakan sifat darahnya sebagai patokan. Sudah lupa sama sekali kebiasaannya, dan tidak bisa menggunakan sifat darahnya sebagai patokan. Au nasyat ibtida' ad-daur, atau lupa permulaan siklusnya. Lupa permulaan siklusnya. Jadi biasanya dimulai di waktu kapan, di tanggal berapa, di jam berapa. Itu dia lupa. Intinya dia lupa semua kebiasaannya dan tidak bisa menggunakan sifat darahnya sebagai patokan. Gitu ya usulannya. Ini kondisi kelima. Wadih Mahat, bingung tidak? Insyaallah, Ustadz. Jayid. Berikutnya, al-mu'alif membahas sababut tahayyur, sebab kebingungan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana seorang wanita kok bisa bingung kebiasaannya, nggak tahu kebiasaan? Beliau menjelaskan, qad yahsulu sababut tahayyur, terkadang uh, kebingungan itu disebabkan pertama bi ghaflah, ghaflah atau ihmal. Sebenarnya ghaflah dan ihmal itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hampir sama, Pak. Namun ghaflah itu biasanya cenderung karena ketidaksengajaan,
Kalau ihmal itu ada unsur sengaja. Nah, kayak ghaflah itu biasanya maknanya lalai ya, atau cenderungnya seperti lupa. Tapi kalau ihmal itu menyepelekan. Sama-sama lalai, keduanya sama-sama lalai. Tapi kalau ghaflah itu karena ketidaksengajaan, makanya biasa diartikan dengan lupa. Sedangkan ihmal itu juga kelalaian tapi karena kesengajaan, makanya biasanya diterjemahkan dengan meremehkan. Gitu ibu sekalian ya. Wadah atau juga karena sebab yang lain. Ada juga kemungkinan sebab yang lain. Apa itu? Aw illatin mutatawilatin limaradin wa nahwihi. Atau karena kondisi memang. Kondisi sakit. Sakit yang berkepanjangan. Aw li jununin. Atau pernah mengalami kegilaan sebelumnya. Jadi kalau namanya orang gila kan nggak ingat namanya. Nggak sadar. Nah, maka di masa gila itu seperti apa? Uh, atau sebelum-sebelumnya bahkan nggak ingat kebiasaan. Makanya jadi mutahayyirah, tidak ingat kebiasaan. Itu kemungkinan-kemungkinan sebab yang menyebabkan seorang wanita dikategorikan dalam kondisi yang kelima ini, mutahayyirah, mutlaqah. Berikutnya beliau menyebutkan hukmul mutahayyiratil mutlaqah. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan seorang wanita yang mutahayyir mutlaqah, yang sama sekali tidak ingat kebiasaan siklus haidnya dan tidak bisa membedakan sifat darahnya sebagai patokan, maka apa yang harus dilakukan? Beliau mengatakan, yajibu 'alaiha al-ihtiyat. Yajibu 'alaiha al-ihtiyat. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Di sini memang berat sekali kalau seperti ini. Harus hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Beliau masih melanjutkan, وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ زَمَانٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا يَحْتَمِلُ الْحَيْض وَالطُّهْرَ. Dia harus hati-hati. Kenapa? Karena setiap waktu yang dia lalui itu bisa semuanya bisa mungkin. Bisa mungkin itu adalah masa haid, bisa mungkin juga adalah masa suci. Karena kalau misalkan 1 bulan penuh itu istihadah terus, 1 bulan terus keluar darah, kemudian dia tidak bisa membedakan sifat darahnya dan memang betul-betul nggak tahu kebiasaan sebelumnya seperti apa, lupa kebiasaan sebelumnya seperti apa, maka harus hati-hati, harus hati-hati karena ya setiap yang dia lewati, hari-hari yang dia lewati itu bisa jadi itu masa suci, bisa jadi juga masa haid. Jadi hati-hati, harus hati-hati dari dua sisi. Hati-hati bisa jadi ini masa haid, bisa jadi ini masa suci. Wala yumkin ja'luha tahiran wala haidan abadan, dan tidak mungkin kita memastikan kalau seperti ini, tidak bisa kita memastikan dia ini pasti suci atau dia ini pasti haid. Abadan nggak bisa. Selamanya nggak bisa kita pastikan seperti itu. Fata'ayyana al-ihtiyatu lid-darurah. Maka dia wajib untuk berhati-hati karena darurat ini tadi. Darurat. Memang nggak bisa menggunakan patokan apapun. Lalu beliau berikutnya menjelaskan bentuk kehati-hatian itu seperti apa. Memang agak berat ini Ibu sekalian. Semoga Allah memberikan taufik dan melindungi kita semua. Makna lihtiyat, bentuk kehati-hatian. Maksud dari kehati-hatian di sini apa? Makna lihtiyat ini kaitannya nanti dengan larangan-larangan. Larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid, Ibu sekalian ya. Sebelumnya sudah pernah kita bahas kan Ibu sekalian ya. Apa saja yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Ya atau ya? Masih ingat kan Ibu sekalian ya? Halo? Ummahat? Ya, Ustaz. Nah,
Nah, kehati-hatian di sini kaitannya dengan hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Beliau menjelaskan makna lihtiyat, maksud dari kehati-hatian, annaha kal haidhi fi umur wa kattahiri fi umur. Maka dia diperlakukan seperti wanita haid dalam beberapa permasalahan dan diperlakukan sebagaimana wanita suci dalam beberapa permasalahan yang lain. Fahiya kal haidhi fi sittati asya. Maka wanita yang mutahayyirah seperti ini diperlakukan seperti wanita haid dalam 6 perkara, dalam 6 hal. Nanti diperlakukan seperti wanita suci dalam 5 hal. Diperlakukan seperti wanita haid dalam 6 hal itu apa saja? Beliau menyebutkan awalan fi mubasyarati ma baina surati wa rukbah. Dalam hubungan suami istri antara pusar dan lutut. Maka harus hati-hati, tidak boleh. Dia selalu diperlakukan sebagai wanita haid. Wa qiraatil Qur'an fi ghairi shalah. Ini yang kedua. Thaniyan wa qiraatil Qur'an fi ghairi shalah. Dan juga dalam hal membaca Al-Qur'an selain di dalam sholat. Kalau sholat nanti beda lagi hukumnya. Kalau membaca Al-Quran di luar sholat maka dia dihukumi sebagai wanita haid. Thalithan, ini yang ketiga, masih dihukumi sebagai wanita haid kapan? Wa masil mushaf, dalam memegang mushaf. Itu diperlakukan sebagai wanita haid. Rabi'an wa hamlihi. Yang keempat, dalam membawa Al-Quran juga. Membawa mushaf maksudnya. Itu juga diperlakukan sebagai wanita haid. Khamisan, yang kelima, wal mukti fil masjid. Berdiam diri di masjid. Sadisan wa umurihi. Dan berjalan melewati masjid. Ya, hukumnya sama seperti wanita haid. Karena dia tidak bisa memastikan kapan masa haidnya, kapan masa sucinya. Maka dalam 6 hal tadi, dia diperlakukan sebagai wanita haid dalam bentuk kehati-hatian. Dalam hubungan suami istri, membaca Al-Quran di luar sholat, memegang mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di masjid, dan melewati masjid. Berikutnya, wahiyya kattahir fi khamsah. Namun, dia diperlakukan seperti wanita suci dalam 5 perkara, dalam 5 hal. Awalan fi shalah, berarti dia tetap wajib sholat. Setiap hari, tanpa ada yang terlewat, setiap hari dia wajib sholat. Kemudian wasani, yang kedua, yang dibolehkan juga berarti baginya, yang dianggap sebagai wanita suci dalam masalah ini, watawaf. Dia kalau misalkan melaksanakan haji atau umrah, maka dia boleh tawaf. Thalithan wassaum. Yang ketiga, yang dia dianggap sebagai wanita dalam kondisi suci, itu dalam masalah puasa. Dia tetap wajib puasa. 1 bulan penuh Ramadan itu tetap wajib puasa. Meskipun nanti ada ketentuan-ketentuan, wajib kalian harus ada yang diqadha segala macam. Nanti akan ada rinciannya terkait dengan masalah sholat dan sholatnya mutahayyirah dan puasanya mutahayyirah dan bersucinya mutahayyirah. Nanti di halaman berikut. Wafaqanallah. Jadi dianggap sebagai wanita suci tadi, pertama dalam masalah sholat, kedua tawaf, ketiga puasa, yang keempat talak. Dalam perkara talak, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, tolak yang dijatuhkan dalam kondisi haid itu adalah tolakun bid'i, tolakun bid'i, tolak tolak bid'ah, maka itu tidak berlaku. Tidak boleh bagi suami menjatuhkan tolak ketika istrinya dalam keadaan haid. Namun kalau dia dalam kondisi istihadah yang mutahayyirah mutlaqah, dia tidak bisa betul-betul tidak bisa menentukan kapan haid dan kapan kapan sucinya, maka tolak itu boleh. Tolak itu dalam masalah tolak dia diperlakukan seperti wanita suci. Sedangkan khamisan yang kelima wal ghusl, dan masalah bersuci mandi yaitu juga diperlakukan sebagaimana wanita suci atau dalam kondisi suci. Begitu Ibu sekalian ya. Wadih Mahat, hal min soal, ada pertanyaan Mahat?
Halo? Hmm. Iya, jatuh Ustaz. Jayyid. Waffaqanallah jamia. Kita lanjutkan, Umar. Umar ya. Berikutnya, tadi al-mutahayyirah tadi. Kalau mutahayyirah harus berhati-hati. Dalam beberapa hal dia diperlakukan sebagaimana wanita haid dan dalam beberapa hal yang lain diperlakukan sebagaimana wanita dalam kondisi suci. Lalu mungkin akan terjadi kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan bagaimana dengan cara bersucinya, bagaimana dengan cara sholatnya, bagaimana dengan puasanya. Kan nggak mungkin wanita normal itu misalkan nanti puasa itu nggak mungkin selama 30 hari itu dia suci terus kalau dia masih dalam kondisi belum menopause itu, Mas. Nggak mungkin. Lalu bagaimana ketentuan-ketentuannya? Maka kita bahas terlebih dahulu masalah bersucinya, taharohnya. Bagaimana urutan yang disebutkan oleh Al-Mu'allif. Beliau menyebutkan taharatul mutahayyirah, bersucinya wanita yang mutahayyirah. Awalan, idza alimat waqta linqita'il haid. Jadi ada dua kondisi di sini. Kondisi yang pertama, dia mengetahui, ingat atau mengetahui, ingat satu hal. Apa itu? Waktu berhentinya darah haid. Yang diingat cuma itu saja. Yang diingat cuma waktu berhentinya darah haid. Dia tidak mengingat sama sekali berapa hari jumlah haidnya, berapa hari jumlah masa sucinya, kapan permulaannya, tanggal berapa dan tanggal berapa permulaan dan akhirnya. Yang diingat hanya waktu berhenti darah haidnya. Misalkan jam sekian, seperti itu. Maka beliau menjelaskan, "Idza alimat waqta inqita'il haid." Jika seorang wanita ini mengetahui atau mengingat waktu kapan berhenti darah haid. Bi an qalat, seperti seandainya seorang wanita berkata, "A'lamu anna haidhi kana yanqati'u ma'a ghurubi syams." Aku tahu, aku ingat bahwasanya darah haidku berhenti bersamaan dengan terbenamnya matahari atau jam sekian gitu ya. Pakai patokan jam. Maka bagaimana kalau yang diingat hanya itu saja? Lazimahal ghuslu kulla yaum aqiba ghurubi syams. Maka dia wajib bersuci, wajib mandi. Dia maka dia wajib mandi pada setiap harinya, setiap tenggelam matahari. Kan tadi yang dia ingat berhenti darah haidnya ketika tenggelam matahari. Maka setiap kali tenggelam matahari, setiap hari dia harus mandi wajib. Atau kalau misalkan dia ingatnya darahnya berhenti di jam 3 misalkan. Maka setiap hari jam 3 itu dia wajib mandi. Begitu Ibu Selanya. Wajib banget. Kemudian beliau melanjutkan walaisa 'alaiha fil yaumi wal lailati ghuslun siwahu, dan tidak ada kewajiban mandi yang lain di setiap harinya kecuali itu. Jadi mandi yang wajib baginya hanya itu saja karena dia ingatnya adalah waktu berhenti darahnya. Waktu berhenti darahnya di jam berapa kan, seperti itu. Maka dia wajib mandi di jam itu di setiap hari. Wa tusalli bidzalika al-ghusli al-maghriba. Dan kata tadi kalau dicontohkan waktu yang dia ingat adalah saat terbenam matahari. Saat terbenam matahari itu adalah permulaan waktu sholat maghrib, ya kan Ibu Sela nih. Maka kalau misalkan dia mandinya ketika terbenam matahari dia mandi, maka saat mau melaksanakan sholat maghrib, tusalli bidzalika al-ghuslil maghriba. Maka dia sholat maghribnya menggunakan bersuci dengan mandinya itu tadi. Maksudnya tidak perlu wudhu lagi. Kan wanita istihadah itu kan kalau sebelum sholat itu kan ada ketentuan-ketentuan harus membersihkan, kemudian harus wudhu pada setiap sholat fardunya. Tapi kalau misalkan di waktu maghrib dia mandi, setelah mandi wajib, maka tidak perlu lagi
wudhu. Tidak perlu wudhu lagi untuk melaksanakan sholat maghrib. Maksudnya tidak wajib. Wa tatawadda'u lima siwaha minas salawat. Namun, selain sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur, asar, maka dia wajib berwudhu. Maksudnya wudhu dengan wudhu yang baru dan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah pernah kita bahas sebelum. Mina ta'sib, wa ghairi dzalik. Dan membersihkan, kemudian me- menutupi, kemudian berwudhu, dan seterusnya. Ini kondisi pertama. Ini jika dia mengingat kapan berhenti darah. Maksudnya di waktu kapan, di jam berapa. Namun kondisi berikutnya, amma idza lam ta'lam waqtan qita'ihi. Jika seorang wanita betul-betul nggak ingat sama sekali, bahkan waktu berhenti darahnya pun juga tidak ingat. Maka apa yang harus dilakukan? Lazimaha an taghtasila likulli fardhah. Maka dia wajib mandi setiap sebelum melaksanakan sholat. Jadi kewajibannya bukan hanya wudhu saja. Kalau mutahayyirah, kewajibannya harus mandi. Setiap mau sholat harus mandi. Wa idza aujabna 'alaiha al-ghusl, dan jika kita katakan bahwasanya dia wajib untuk mandi, fayushtaratu an taghtasila fi waqti shalah. Maka mandinya itu harus dilaksanakan ketika setelah masuk waktu sholat. Seperti halnya wudhu. Wudhunya istihadah itu harus setelah masuk waktu sholat baru berwudhu. Maka mandi di sini juga demikian. Mandi di sini harus ketika setelah masuk waktu sholat baru mandi. Wala yalzamuhal mubadaratu bis sholati aqibal ghusli. Namun tidak harus bersegera untuk melaksanakan sholat setelah selesai mandi. Tidak sebagaimana wudhu. Kalau setelah wudhu harus segera melaksanakan sholat. Tidak boleh ditunda-tunda kecuali untuk kemaslahatan sholat. Tapi kalau mandi, setelah mandi tidak harus segera melaksanakan sholat. Wa yalzamuha asna al-wusli an yurattiba baina a'dha'il wudhu idza lam yakun wusluha bilin rimas. Namun saat mandi dia harus menertibkan anggota-anggota wudhu. Jadi urutan membasuhnya itu diurutkan. Anggota-anggota wudhu itu diurutkan sebagaimana urutan wudhu. Jika idza lam yakun ghusluha bilinghimas, jika mandinya ini tidak menyemburkan seluruh tubuhnya ke air. Karena kalau mandi menyemburkan seluruh tubuhnya ke air sudah langsung sah semuanya. Dan kalau misalkan beberapa saat di sana berdiam diri sudah, kalau wudhu pun juga sudah dinilai sah. Tapi kalau misalkan tidak menjeburkan seluruh badannya ke air saat mandinya, maka harus menertibkan wudhunya. Atau kalau misalkan nggak mau menertibkan, ya berarti harus wudhu, wajib harus harus wudhu. Setelah mandi, wudhu lagi. Kalau tidak menertibkan anggota wudhu saat mandi. Karena kan sebenarnya mandi ini sebagai bentuk kehati-hatian, eh, dia memasuki masa suci. Karena wanita kalau kalau terhenti darahnya, berhenti darahnya, maka harus mandi kan ibu sekalian ya. Maka di sini diwajibkan mandi itu karena untuk kehati-hatian itu. Tapi kalau melihat dari hukum istihadah, kalau wanita istihadah itu kalau mau sholat harus wudhu, kan gitu ibu sekalian ya. Makanya di sini sebenarnya dua-duanya wajib. Mandi itu wajib, wudhunya juga wajib. Makanya ketika mandi harus menertibkan anggota wudhu saat membasuh anggota-anggota wudhu supaya tidak harus wajib wudhu lagi. Tapi kalau misalkan tidak tertib anggota wudhunya, maka ya setelah mandi wudhu lagi. Gitu ibu sekalian ya. Wadih mahat. Eh, Ustadz, ya, apa namanya batas waktu tidak bersegera itu seberapa ini ya Ustadz? Seberapa lama ya Ustadz?
sesuai dengan kebiasaan sih Bu misalnya. Itu nggak ada kadar waktu berapa lama. Tapi menunda itu yang dilarang adalah menunda-nunda mengakhirkan sholat selain untuk kemaslahatan sholat. Kalau misalkan menunda sholat itu untuk kemaslahatan sholat seperti menutup aurat, kemudian melaksanakan sholat sunnah, atau menunggu jamaah, maka itu tidak mengapa. Gitu, Om, ya. Nah, tapi kalau misalkan menunda sholatnya karena urusan yang lain, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia khawatirkan nanti keburu darah istihadahnya keluar lagi. Dan Iya. kalau namanya apapun yang keluar, apapun yang keluar dari saluran, dua saluran baik depan maupun belakang sebagaimana kita bahas sebelumnya itu adalah pembatal wudhu. Ya kan Ibu Senan? Apapun yang keluar Iya. dari dua saluran baik saluran depan maupun belakang itu pembatalan. Nah, itu karena kekhawatiran itulah maka harus segera melaksanakan sholat. Eh, Kalau di kondisi yang kedua itu misalnya dia batal, dia sudah mandi terus menunggu menyempurnakan aurat lah misalnya ya Ustaz. Tapi dia batal lagi berarti dia mandi lagi Ustaz. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Tergantung kondisinya tadi Om ya. Apakah dia mengingat waktu Iya. terputusnya Ini darahnya, berhenti darahnya atau tidak. ini yang kedua Kalau Ustaz yang tidak ingat yang sama kedua, yang tidak. yang tidak ingat sama sekali, iya, eh enggak ini gini, Om. Kalau dia sudah mandi ketika masuk waktu sholat, Iya, gitu ya, iya. maka mandinya itu hanya ketika masuk waktu sholat saja. Setiap kali masuk waktu sholat dia mandi. Kalau berwudunya, kalau Oh, misalkan setelah mandi itu batal, maka ya tinggal mengulangi tata cara wudhu saja. wudunya istihadah itu kan, bersucinya Iya. istihadah. Oh, Jadi nggak sama lagi, nanti jadi berkali-kali mandi, habis-habisin air, habis-habisin sabun. Kenal aja. Maka penting Mas, semoga Allah aku selalu itu melindungi kita semuanya dan keluarga kita. Penting sekali mengingat-ingat kebiasaan haid, kebiasaan siklus haid kita berapa hari, berapa lama, kapan mulainya, kapan selesai. Ada pertanyaan lagi, Mas? Kan Ustaz, kalau misalnya Nah, dia menunda gitu ya, qadarullah ketika menunda misalnya ada hal penting gitu, tapi dia nggak segera sholat. Tapi dalam menunda itu keluar darahnya, dia mandi lagi atau cukup wudhu Ustaz? Dibersihkan darahnya, mandi lagi atau seperti yang ditanyakan dia barusan, kalau sudah kan kewajiban mandi tadi itu, kalau yang kondisi pertama tadi, mandinya hanya sekali sehari yang wajib, ya. Kalau kondisi kedua, Mm-mm. mandinya wajibnya adalah setiap masuk waktu sholat. Gitu ya. Kalau Mm-mm. masuk waktu sholat dia sudah mandi wajib, kemudian setelah itu dia agak menunda kemudian batal, maka kewajibannya adalah mengulang wudhu, bukan sholat. Bukan bukan mengulang mandinya, bukan mengulang mandinya, tapi mengulang wudhunya dengan tata cara wudhunya istihadah dari awal lagi, gitu ya. Oh, nah, Ustaz. Ustaz ini yang diperbolehkan, yang dihukumi wanita suci ini untuk sholat dan puasa wajib aja atau sholat dan puasa sunnah juga boleh Ustaz? Yang menjadi patokan di sini wajib, yang wajib, yang menjadi patokan di sini wajib. Kalau istihadah, sholat sunnah kan nggak masalah. Istihadah sholat sunnah kan nggak masalah. Jadi yang menjadi patokan itu adalah yang wajib, termasuk puasa. Puasa wajib. Kalau masalah sunnah, nggak masalah. Dilakukan nggak masalah. Itu nggak Hmm. ada problem. Oh, Ustaz. Yang menjadi permasalahan di sini kan yang wajib. Karena yang wajib itu kan nanti kaitannya kalau misalkan tidak dilaksanakan, harus dikodok kan gitu, ya.
Kalau yang sunnah, maka nggak masalah. Nggak masalah dilakukan, nggak masalah. Gitu. Dilakukan kapanpun nggak masalah. Berarti Makanya ketika nanti, sholat sunat tidak perlu wudhu lagi ya Ustaz? Atau ya tidak perlu mandi lagi? yang harus memperbaharui, ya tadi, tapi tetap harus mandi. Tetap harus mandi. Tapi ketika sudah bersuci, mandi tadi, kemudian kalau misalkan sudah wudhu juga, misalkan, kalau terpisah antara mandi dan wudhunya, maka nggak masalah mau melaksanakan sholat sunnah sebanyak apapun nggak masalah. Yang harus seperti kita bahas sebelumnya, wanita istihadah itu harus memperbaharui wudhunya itu setiap kali mau sholat fardu, Lima. gitu kan? Oh, nah. Iya, Setiap kali mau sholat fardu. Ustaz. Sebagaimana tayamum, persis seperti tayamum, karena kedua-duanya hukumnya sama. Itu listibahati sholat, agar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Pada hakikatnya tidak betul-betul mensucikan, tapi supaya boleh melaksanakan sholat. Sholat fardu maksudnya. Tapi kalau sholat sunnah, maka boleh, berapapun. Ustaz, Eh, Ustaz. kalau puasa, nanti wajib saya jelaskan. Tapi kalau puasa nanti kaitannya itu kalau dengan puasa wajib yang menjadi permasalahan itu. Karena puasa wajib itu kalau tidak dilaksanakan, wajib diqadha seumur hidup sampai kapanpun. Kalau ada tanggungan puasa, ya harus dibayar hutang puasanya kan gitu. Maka itu nanti ada ketentuan-ketentuan. Misalkan eh, puasanya bagaimana ya sebulan penuh. Kalau Ramadan sebulan penuh harus puasa. Kemudian sebulan berikutnya lagi juga harus puasa penuh juga. Terus masih ada harus tambahan lagi. Nanti insya Allah akan kita bahas secara lebih rinci. Namun sepertinya pembahasannya di pekan depan saja Ibu sekalian ya. Tempatnya sudah terlewat waktunya ini Mas sekalian. Nah, sebenarnya masih ada dua poin di sini Mas sekalian. Salatnya mutahayyirah mutlaqah dan puasanya mutahayyirah mutlaqah. Tinggal dua itu saja. Salat dan puasanya al-mutahayyirah al-mutlaqah. Setelah itu masuk ke kondisi yang keenam, kondisi yang sebelum terakhir. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Jadi insya Allah pekan depan kita bisa menyelesaikan bab 7 ini mas sekalian. Insya Allah ini tinggal sedikit. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Pekan depan kita menyelesaikan bab 7, eh, dua kondisi tersisa, dan berikutnya lagi tinggal istihadah yang bersambung dengan nifas. Wafakanallah jami'an. Ini juga tidak terlalu banyak. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. هل من سؤال قبل أن نختم معك؟ Halo, Ada Ustadz. ada pertanyaan? Mungkin ada istilah dengan soal. Kafi. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan salehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan saleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulang. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Bapak tengah. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah
mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. وجزاكم الله خيرا.